Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1B kelompok 2 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aswan Noval, nomor absen 45. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Karisa Alfa Purnama. Saya dari kelas 1B nomor absen 17 sebagai pembicara. Perkenalkan, saya Nayara Kursial Liba dengan NIM P13374371222080 dan di sini saya menjadi pembicara. Perkenalkan, nama saya Wulan Puspita Zafari sebagai notulen. Berbicara dan berdiskusi tentang manusia selalu menarik. Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik, multidimensi, serta meliputi, sangat terbuka dan mempunyai potensi yang agung. Manusia dalam pandangan kebendaan atau materialis hanyalah merupakan sekepal tanah di bumi. Dari bumi asal kejadiannya, di bumi dia berjalan, dari bumi dia makan, dan ke dalam bumi dia kembali. Al-Quran memberi keterangan tentang manusia dari banyak seginya. Rumusan masalah 1. Bagaimana keajaiban proses penciptaan manusia? 2. Apa hakikat manusia? 3. Bagaimana mengimplementasi sifat, potensi, dan keunikan manusia antara makhluk-makhluk lain? 3. Apa saja misi hidup manusia? 4. Bagaimana hubungan manusia, Tuhan, dan alam? Berikutnya adalah tujuan. Memahami tentang keajaiban proses penciptaan manusia, mengetahui tentang hakikat manusia, memahami cara mengimplementasikan sifat, potensi, dan keunikan manusia antara makhluk-makhluk lain, mengetahui tujuan atau misi hidup manusia, memahami suatu hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki banyak kemampuan. Tujuan manusia diciptakan yaitu yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga beribadah, dan yang keempat melengkapi bumi. Hakikat manusia. Hakikat manusia yaitu yang memiliki tenaga, yang memiliki sifat rasional, yang terus berkembang, yang mudah terpengaruh. Sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Sifat manusia di antara makhluk-makhluk lain ada sifat yang buruk yaitu syaitoniyah yang artinya cemburu, dengki, iri, bahimah yang artinya binatang ternak, sabiyah yang artinya binatang buas dan liar. Ada pula sifat baik manusia, rububiyah yang artinya beriman, bertakwa, dan terkontrol. Keunikan manusia jika dipandang dari sisi keagamaan yaitu manusia adalah makhluk yang paling sempurna dilengkapi kemampuan yang berbeda-beda dan mempunyai ciri atau karakteristik yang khas, misalnya cerewet, pendiam, dan memiliki akal dan budi pekerti. Oleh karena itu kita harus saling melengkapi. Potensi manusia yaitu robaniyah, yaitu potensi sifat-sifat ketuhanan agar setiap tingkah laku manusia mencerminkan kepribadian Allah. 2. Potensi beragama, yaitu potensi yang harus digali dan dicari terus-menerus agar menemukan keyakinan yang benar. Yang ketiga, ada potensi emosional. Emosi yang sehat dan bersih akan menjadikan manusia senantiasa dalam berperilaku dan pikiran yang positif. Keempat, ada potensi intelektual. Akal merupakan potensi yang diberikan oleh Allah untuk mengenal ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui sesuatu. Yang kelima, ada potensi biologis. Allah memberikan potensi ini agar manusia dapat bertahan hidup. Misi manusia, amanah ibadah. Ibadah ada dua macam. Pertama adalah ketunduk patuhan kepada Allah dengan makna umum. Dalam pengertian ini, semua ciptaan Allah beribadah kepada Allah karena semuanya tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan Allah. Makna ibadah yang kedua adalah ketaatan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan syariatnya. Ini adalah amanah yang dibebankan kepada manusia menjadi khilafah di bumi. Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia telah mentafsirkan
menundukkan langit dan bumi, yakni alam semesta, untuk manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena tafsir itulah kita memiliki kemampuan untuk mengelola bumi dan alam semesta. Selanjutnya adalah hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Hubungan dengan Tuhan sebagai makhluk ciptaannya berada di Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Lalu hubungan manusia sebagai makhluk sosial, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Hud ayat 61. Hubungan dengan alam semesta yang mengatur, memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di atas bumi. Manusia diciptakan Allah menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Hakikat manusia antara lain makhluk yang memiliki tenaga dalam yang tepat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam diri manusia ada 4 sifat. 3 dari 4 sifat itu berpotensi untuk mencelakakan manusia dan 1 berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Manusia memiliki keistimewaan dan keunikan dibanding ciptaan Allah lainnya. Keistimewaan inilah yang menjadikan manusia memiliki posisi yang lebih mulia dan utama dari malaikat sekalipun. Terakhir adalah saran yang telah dibentuk pada poin-poin sebagai berikut. 1. Bagi masyarakat. A. Disarankan agar masyarakat dapat memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. B. Disarankan agar masyarakat dapat mensyukuri seluruh keistimewaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi mahasiswa. A. Disarankan kepada mahasiswa dapat memahami mata kuliah memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Lalu B. Disarankan kepada mahasiswa dapat mensyukuri segala keistimewaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.